sacrifice. Lord, I offer you my life. Shalom Bapak Ibu. Ada yang diberkati sepanjang minggu ini, amin. Mari kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan satukan hati di dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami sangat bersyukur ya Bapa, buat penyertaan-Mu, kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu di sepanjang minggu ini ya Bapa. Sehingga di pagi hari ini Bapa, kami anak-anak-Mu, seluruh umat-umat-Mu bisa datang mencari wajah-Mu, memuji serta menyembah Engkau ya Bapa. Kiranya Engkau berkati seluruh umat-umat-Mu yang setia beribadah dari rumah mereka masing-masing ya Bapa. Berkat-Mu untuk seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau di pagi hari ini Bapa. Kiranya Engkau juga memberkati hamba-hamba-Mu yang nantinya akan menyampaikan apa yang menjadi pesan-pesan serta kerinduan hati-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir hanya di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Mari kita semua siap memulai ibadah ini dalam nama Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Nama Tuhan, kita sama-sama siapkan hati kita. Kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan korban syukur dan terbaik bagi Tuhan Allah kita, sebab hanya Dia yang layak untuk kita sembah. Biarlah hanya Tuhan yang menjadi pusat penyembahan di tempat ini, dalam kehidupan kita, sebab tiada Allah lain yang seperti Dia. Thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above all God. For thou, O all the earth, thou art exalted far above all God. I exalt
menyembah. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Sembah Dia, sembah Dia. Sembah Dia sebagai Raja. Sembah Dia sebagai Raja di atas segala raja. Nama di atas segala nama. Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah Tuhan pencipta alam semesta. Dialah Tuhan yang mempunyai segala sesuatu. Mari bersandar hanya kepadanya. Mari serahkan segala kekhawatiranmu hanya di dalam kuasa-Nya. Sebab Dia Allah yang sanggup. Dia Allah yang sanggup. Oh ya Rama ya Rama Shiki ya Rama ya Rama ya Rama. Hanya Kau yang ku sembah. Kami menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Oh, sebab Engkau adalah Roh yang kudus. Mari menyembah Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Yesus Tuhan. Menyembah-Mu Tuhan sampai selamanya. Hanya Kau yang kami sembah. Hanya Kau yang kami muliakan sampai selamanya. Bertatalah Kau di atas pujian kami, di atas pujian kami, Yesus. I exalt Thee, I exalt Thee, I exalt Thee, oh Lord, oh Lord. We exalt you, Lord. And we exalt you, Lord.
Tuhan sampai selama-lamanya. Memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu di atas segala-galanya. Menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu sampai selama-lamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Kau yang kuagungkan, Kau yang kutinggikan, Yesus, Yesus Tuhan, Yesus, Yesus Tuhan. Oh, menyembah, menyembah, menyembah Yesus Sang Raja, menyembah Yesus Tuhan. Oh, ya rala, ya rala, ya rala, ya rama she, ya rala, ya rala, ya ramo, ya rala, ya rala, ya rama she, ya rala, ya rala, ya rama shande. Ya rala, ya rama shande. Shiki ya raba, ya raba, 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 raba. Oh, ya rala, ya raba, shiki ya rala, ya rala, ya raba, ya raba, ba, 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 ba. Ya rala, ya rala, ya rala, ya raba, ya raba, ba, 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 ba. Ya rala, ya raba, shiki ya rala, ya raba, she. Kau sungguh berharga Tuhan, berharga di mata kami. Kasih-Mu tiada tara, kasih-Mu memenuhi kami. Oh, oh, Yesus Tuhan, hanya Engkau-lah yang layak untuk terima korban syukur kami Tuhan. Hanya Engkau yang layak untuk terima pujian Tuhan. Hormat syukur Tuhan sampai selama-lamanya bagi-Mu ya Bapa. Kami mau bersyukur Tuhan untuk segala hal yang Kau izinkan terjadi di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan apapun yang terjadi Tuhan, semua mendatangkan kebaikan bagi setiap kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa bersandar kepadamu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa menaruh harap kepadamu ya Bapa. Sebab Engkaulah satu-satunya di dalam hidup kami. Engkaulah kota benteng kami, Engkaulah mazmur di dalam hidup kami, perlindungan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. You are worthy of it all, 'cause you are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all, 'cause you are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you
things. You deserve the glory, Lord. You are worthy, God. You are worthy, God. Yes, you are worthy, Lord. You are worthy, God. You are worthy of it all. You are worthy, for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all, 'cause you are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Yes, you are worthy. You are worthy of it all. You are worthy, God. You are worthy, God. You are worthy of it all. Yes, you are worthy. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Biarkan hanya musik yang menyembah. Oh, you are worthy, God. Oh, you are worthy, God. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory, Lord. Oh, you are worthy, God. Oh, worthy God, worthy God. Yes, you are worthy. Yes, you are worthy. Oh, Jesus, you deserve the glory. Hanya Kau Tuhan, hanya Kaulah yang layak. Hanya Kau yang layak, Tuhan. Hanya Kaulah yang layak. Darimu segalanya, darimu segalanya, bagimu segalanya. Kau layak dipuji, dipuji. Hanya Kau yang layak, hanya Kaulah yang layak. Hanya Kau yang layak. Yes, Tuhan, yes. Darimu segalanya, bagimu segalanya. Kau layak disembah. Engkau ku sembah, Tuhan. Engkau ku sembah. Engkau ku sembah. Engkau ku sembah. Engkau yang kami sembah. Oh Tuhan, Tuhan. Oh Tuhan. Engkau yang kami sembah. Oh ku sembah. Kau ku sembah. Oh ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Yesus, Yesus. Oh Yesus, Engkau yang layak kami sembah, Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima pujian, Engkau yang layak terima sorak-sorai, terima persembahan kami, Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini kami anak-anak-Mu, Tuhan. Kami yang diberkati,
Kami yang merasakan kasih-Mu lebih lagi dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya kuasa-Mu melimpah atas hidup kami Tuhan. Perkenanan-Mu Tuhan, kasih-Mu senantiasa mengalir bagi kami Tuhan. Kami mau menari bersorak-sorai, memuji dan mengelulukan nama-Mu Tuhan. Terimalah korban syukur kami ini ya Tuhan, biarlah menjadi korban syukur yang menyenangkan hati-Mu. Mari dimanapun kita berada yang siap untuk memuji dan bersorak-sorai bersama dengan saya, kita katakan amin, haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara yang dimanapun saudara berada, saudara pasti merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Amin. Saat ini kita mau bersama-sama memuji dan bersorak. Semuanya siap? Amin. Yang siap, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan melayani Tuhan. Jangan pernah lelah bekerja di ladang Tuhan, karena Tuhan akan menjadikan kita alatnya bercahaya di tengah dunia. Mari berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kata kanan kiri kananmu, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Mari ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlumpang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlumpang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari semuanya bertepuk tangan di atas kepala kita, sorakan haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Semuanya ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlumpang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi katakan, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Mari semuanya katakan, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap, menjadi siap, menjadi siap, menjadi siap, menjadi siap, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Mari umat pilihan, angkat suaramu, katakan seberapa banyak memuji Tuhan lebih lagi, yang mau kita lambaikan tangan kita, berikan sorak-sorai dan tepuk tangan yang sekali lagi yang meriah bagi Allah kita, sebab kita adalah umat pilihan Tuhan. Haleluya.
Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Sekali lagi katakan, kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Angkat tangan saudara, katakan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian. Katakan, saya dipilih, saya dipilih dari segala bangsa. Saya dipilih jadi umatnya. Haleluya. Saya dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi semuanya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Sekali lagi, terimalah kemuliaan. Semuanya tepuk tangan di atas kepala. Terimalah sembah, pujian kami. Haleluya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian. Semuanya melompat bagi Tuhan, amin. Haleluya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Terimalah sembah dan pujian, sorak-sorai bagimu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Bagi saudara yang rindu memberikan persembahan, saudara boleh memberikannya lewat transfer bank atau scan kode QR seperti yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, puji Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan. Ini kami bejana-Mu Tuhan. Bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu.
Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Sekali lagi angkat tangan kita. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh
bersamamu Tuhan. Jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejanamu untuk memuliakan. Sekali lagi katakan mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejanamu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih berkat yang berlimpah dalam kehidupan kami. Engkau merawat kami sampai hari ini. Kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik. Kasih-Mu lebih dari hidup, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Roh Kudus cengkeram hidup kami supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang kepada panggilan yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kau perisai hidup kami, Kau pagar tembok sekeliling kami. Tidak pernah ada yang jahat bisa menyentuh hidup kami. Engkau Tuhan, upah kami yang sangat amat besar. Yang percaya diberkati sama-sama boleh berkata, amin. Shalom, jemaat GB My Family yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Senang bertemu dengan saudara sekalian. Jika saya menyapa dulu Bapak Gembala, Bapak Legimen Aziz, juga seluruh pengerja, beserta keluarga, dan seluruh jemaat yang ada di Palladium, yang ada di Tiara, yang ada di negara. Saudara Tuhan, saya percaya bahwa ini waktu yang sungguh luar biasa, karena kita sedang ada dalam waktu yang mungkin 20 minggu lebih sejak Bapak Ibu pertama dan saya juga mengalami ibadah online. Saya nggak tahu kapan Bapak Ibu pertama ibadah online, tapi kita sudah 20, 21, 22 minggu sudah berlalu sejak itu. Tidak tahu sampai kapan, tapi biarlah dimanapun apapun terjadi, iman kita tetap kuat sama Tuhan. Dan tidak menjadi lesu, tidak menjadi lemah, tetap beribadah kepada Tuhan. Dan hari ini Anda bisa menyiapkan Alkitab, bisa menyiapkan buku tulis, cari tempat yang enak, lebih santai memang, tapi tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita akan membuka firman Tuhan sebentar. Bapak Ibu, saya teringat dalam kondisi pandemi ini semua, banyak pertanyaan orang bertanya bahwa kenapa sih ada yang kena, kenapa dia tidak? Kok sepertinya Tuhan lebih sayang pada seseorang dan tidak pada orang yang lain. Nah, yuk kita sedang ada dalam kegerakan akhir, kegerakan yang beri nama sebagai sebuah penuaian jiwa beribu-ribu laksa, kegerakan tuaian zaman akhir yang disebut nama gelombang akhir atau yang kita kenal dengan nama Pentakosta ketiga. Anda bisa berikan nama apapun karena kita mengerti penuaian jiwa sedang terjadi secara masif dan luar biasa.
Nah, yang menarik adalah hari-hari kita membahas mengenai sebuah patron yang diambil dari firman Tuhan kitab PL dan juga kitab Perjanjian Baru tentang seorang yang Tuhan berkenan luar biasa. Bapak Ibu, Anda boleh tanya sama anak sekolah minggu. Nah, ini kebetulan sekarang ibadah offline kan belum berjalan. Tanya sama anak sekolah minggu di masa-masa yang lalu apa caranya untuk menjadi melamar guru sekolah minggu. Anda bisa bertanya pada Pak Gembala, Pak Lugimin, apa syarat biasanya kalau orang pengen jadi guru sekolah minggu? Jawabannya adalah tentu saja sudah dibaptis, sudah percaya Tuhan Yesus, sudah mengalami pemulihan. Tapi kalau secara teknis apa? Jawabannya mudah saja. Anda kalau bercerita di depan anak sekolah minggu, kelihatannya calon guru sekolah minggu harus tahu yang namanya pertama kisah Tuhan Yesus. Orang paling terkenal di sekolah minggu yang pertama adalah Tuhan Yesus. Anda tahu yang kedua? Statistik mengatakan Raja Daud. Dan Anda tahu kisah yang paling disukai anak sekolah minggu yang tidak pernah dilupakan sampai kita dewasa, pertarungan Daud dengan Goliat. Jadi kalau Anda kelihatannya tidak belajar kisah ini, sulit diterima untuk mengajar guru sekolah minggu di KB My Family. Bercanda saja Bapak Ibu. Nah, yuk kita lihat. Ini menarik sekali. Satu hari kita tahu bahwa seorang penulis hebat di firman Tuhan bernama Dr. Lukas, jabatannya dokter dan seorang preset. Dan satu hari dia menulis kitab kisah para rasul. Ini kisah yang dia ceritakan mengenai seorang raja yang terbesar, yang diakui sebagai raja terbesar hari ini di Israel. Dan patron-patron raja sebelumnya, bahkan sampai hari ini, pola penyembahannya, pola kehidupannya, pola bagaimana dia bergaul sama Tuhan, tetap dikhotbahkan dan terus diingat. Bahkan menjadi, tanda kutip, panutan dari banyak orang. Yuk kita lihat sebentar kisah 13, firman Tuhan mencatat. Bersama saya ada firman Tuhan yang kita tertulis, Bapak Ibu bisa menyiapkan. Tentu saja kalau handphone Anda dipakai untuk menonton YouTube ini, ibadah ini, tentu saja tidak bisa membuka dengan mudah. Tapi Anda dengarkan, saya akan membacakan firman ini. Kisah yang diambil dari tulisan Lukas, kita melihat kisah menarik, yaitu adalah kisah ke-13. Kisah ke-13 firman Tuhan, pasal 13 ayat 22. Firman Tuhan berkata satu kalimat yang sangat luar biasa sekali. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Setelah Saul disingkirkan, Alkitab berkali-kali menyatakan dengan jelas selalu akan ada sebuah shifting, sebuah dimensi yang baru, sebuah hal yang berbeda. Saul disingkirkan, muncullah Daud. Pada matinya Raja Uzia, kita berkata bahwa Yesaya melihat Tuhan. Anda bisa bayangkan. Dan setelah Saul disingkirkan, muncullah Daud. Setelah Yesaya muncul, setelah Uzia, Raja Israel itu meninggal. Selalu ada zaman Musa berakhir, muncul zaman Joshua. Saya percaya kita sedang ada dalam masa shifting hari ini. Sebuah dimensi yang baru. Luar biasa sekali. Alkitab berkata setelah Saul disingkirkan. Siapa yang menyingkirkan? Tentu saja sebuah cerita panjang bagaimana ikut campur Tuhan ada di sana, bagaimana respon Saul ada di sana. Allah mengangkat Daud menjadi raja atas mereka. Bukan manusia mengangkat, Allah sendiri mengangkat Daud. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, the man after my heart, dan yang melakukan segala kehendakku, kehendak Tuhan. Luar biasa sekali. Nah, saudara Tuhan, yuk kita pindah sebentar satu lajur berikutnya yang ada di ayat 36. Saya akan membacakan. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Saya percaya Bapak Ibu sudah mendengar kisah ini mungkin ratusan kali. Yuk kita akan lihat dengan cara yang sedikit berbeda. Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat, wafat, dan dia dibaringkan di samping nenek moyangnya yang memang diserahkan kepada kebinasaan. Nah, saudara Tuhan, ini menarik sekali. Jadi Daud itu meninggal, dan Daud melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Bapak Ibu, setiap orang tuh punya Windows, setiap orang punya masa timeline. Musa dipakai Tuhan itu di usia yang sudah tidak muda sebetulnya. 40 tahun dia ada bersama dengan orang Mesir. Dia lahir beberapa bulan, kemudian dia diambil oleh putri Firaun, dibesarkan dengan gaya Firaun, dengan gaya Mesir, dengan segala pelajaran yang hebat, gaya peperangan, pengobatan, semua yang hebat.
Lalu kemudian satu hari dia harus pergi dan kemudian dia bertemu dengan mertuanya menjadi gembala kambing domba. Anda bisa bayangkan 80 tahun adalah start di mana Musa mulai dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Mesir. Windows hidupnya dimulai umur 80. Setiap orang tuh punya Windows. Setiap orang punya Windows. Dan ingat baik-baik, dalam sebuah rencana Tuhan, Anda harus melihat ada rencana Tuhan yang bisa kau selesaikan pada zamanmu. Ada rencana Tuhan yang harus diselesaikan dengan beberapa orang, alias yang namanya tongkat estafet. Nah, saudara Tuhan, ini yang menarik. Daud melakukan kehendak Tuhan pada zamannya, bukan zaman orang lain. Nah, inilah yang menarik sebetulnya, kenapa sepertinya kok Tuhan lebih sayang Daud ketimbang Saul. Bapak Ibu, kalau saya ditanya sehari ini, kenapa sepertinya Tuhan lebih sayang Daud ketimbang sayang Saul? No, saya perlu beritahu Bapak Ibu, Tuhan sayang sama Saul, Tuhan sayang sama Daud itu sama. Tuhan sayang sama saya, sama Anda itu sama. Kasih Tuhan itu luar biasa. Tuhan mati bukan cuma untuk saya, juga untuk Anda. Bahkan saya beritahu, Tuhan bahkan mati kayu salib untuk orang-orang yang masih jauh, yang belum muncul, bahkan belum lahir. Saudara Tuhan, ini menarik sekali. Tetapi Tuhan sayang sama Daud, Tuhan sayang sama Saul. Saya perlu beritahu bahwa respon hati itu penting. Banyak orang berkata, oh saya terima anugerah Tuhan sayang sama saya. Ya, dan dia berhenti sampai di sana. Hati-hati. Respon Daud sama respon Saul itu juga mengambil sebuah bagian. Kita mengerti bahwa dalam firman Tuhan kita belajar soal keselamatan Bapak Ibu. Keselamatan itu ada 3 tahap. Nah, ini menarik sekali Bapak Ibu. Yang pertama adalah tahap pembenaran, justifikasi. Tidak ada respon manusia yang penting di sana. Semua kehendak Tuhan. Alkitab berkata, aku yang memilih engkau, bukan kau yang memilih aku. Jadi konsepnya adalah justifikasi. Tidak ada unsur manusia, tidak ada sebuah perbuatan manusia yang layak di sana. Tetapi ada tahap kedua yang namanya pengudusan atau sanktifikasi. Dan dalam tahap ini saya mau beritahu, respon manusia sangat penting. Dan yang ketiga nanti adalah pemulihan tubuh atau glorifikasi. Nah, saya sedang bicara mengenai sanktifikasi. Tuhan sama Saul, sama Daud sama. Apa yang membedakan? Respon Daud sama respon Saul itu menentukan berkat berikutnya. Waktu Daud mendapat respon berkat Tuhan, Daud mendapatkan sebuah anugerah Tuhan, responnya benar. Respon yang pertama yang benar ini menentukan berkat keduanya datang lebih besar. Waktu responnya benar, maka berkat ketiga datang sepertinya lebih besar. Waktu Tuhan sayang sama Saul, respon Saul salah. Akibatnya, berkat Tuhan nomor 2 tampaknya lebih kecil. Waktu respon yang salah terhadap berkat yang lebih kecil ini membuat berkat ketiga yang datang atas diri Saul lebih kecil lagi. Waktu respon ketiga Saul terhadap berkat Tuhan ketiga itu lihat lebih kecil, membuat respon yang salah, akibatnya berkat Tuhan datang lebih kecil lagi. Pertanyaannya, apa berkat Tuhan lebih kecil? Tidak dari sisi Tuhan, tapi dari sisi Saul sama Daud. Ya, sisi Tuhan, ya teruskan. Pertanyaannya, kenapa sepertinya Tuhan lebih berkenan kepada Daud ketimbang sama Saul? Saya mencari sejarah, saya melihat geografis segala hal, dan ada 2 hal yang saya temukan. Dan tentu saja, bukan saya, tentu saja Tuhan singkapkan, atau lebih tepatnya adalah saya mendapat penyingkapan. Kita melihat bahwa ada rencana Tuhan yang dahsyat, merupakan rencana yang turun-temurun. Kita tahu bahwa Tuhan itu pernah meminta Samson. Jadi kalau Anda membaca hakim-hakim di Israel, Bapak Ibu, hakim-hakim di Israel itu banyak. Hakim itu adalah pelaksana tugas raja. Dan Tuhan sudah memilih Samson hari itu untuk menjadi seorang hakim, menghabisi bangsa Filistin. Kita pernah mendengar kisah bahwa Samson gagal dalam tugasnya, bahkan Alkitab berkata, jumlah orang yang mati dibunuh pada saat Samson itu mati, orang Filistin yang mati dibunuh saat Samson mati, jauh lebih banyak ketimbang orang Filistin yang dibunuh saat Samson hidup. Jadi pertanyaannya, selama hidup ngapain? Jawabannya adalah tidak mencapai yang Tuhan mau. Yang menarik adalah, setelah Samson selesai, kita tahu muncullah Samuel. Lalu kita tahu muncullah Saul. Dan kita mengerti seharusnya
Saul itu menyelesaikan tugas yang ada sebelumnya, yang ditinggalkan pendahulunya yang belum selesai. Tapi kita tahu Saul tidak melakukan tugas itu, dan orang Filistin baru benar-benar takluk pada zaman Daud. Yuk kita lihat sebentar, apa ciri respon yang benar dapat dilihat dengan cara apa? Dapat dilihat dengan identifikasi apa dalam hidup seseorang yang merupakan respon, tanda kutip, contoh respon yang benar. Yuk kita lihat firman Tuhan sebentar. Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu membuka firman Tuhan dalam kitab Samuel, 1 Samuel 13, firman Tuhan. Pertama Samuel 13. Ini ayat tidak panjang, ayat 19. Pertama Samuel 13, ayat yang ke-19. Firman Tuhan bilang begini. Seorang tukang besi tidak terdapat di seluruh negeri Israel. Seorang tukang besi nggak ada di sana, sebab orang Filistin berkata, jangan-jangan orang Ibrani membuat pedang atau tombak. Teruskan. Jadi semua orang Israel harus pergi kepada orang Filistin untuk mengasah pertama mata bajak, beliung, kapak, atau arit masing-masing. Dan harus bayar. Adapun bayarannya ialah 2/3 shikal untuk mata bajak dan beliung, 1/3 shikal untuk mengasah kapak dan untuk memasang kuza. Berikutnya dikatakan, sehingga pada hari pertempuran itu sebilah pedang atau lembing pun tidak terdapat, tidak ada pada seluruh rakyat yang bersama dengan Saul dan Jonathan. Tetapi Saul dan Jonathan anaknya masih mempunyainya. Anda bisa bayangkan. Anda bertanya kepada saya, kenapa Tuhan sepertinya lebih sayang kepada Daud ketimbang Saul? Kita lihat bagaimana respon Saul dan Daud setelah mendapat tahta kekuasaan. Jadi Bapak Ibu harus mengerti bahwa pada zaman Saul dan Jonathan anaknya, itu sebilah lembing atau pedang pun nggak ada di orang Israel. Loh kenapa? Jadi kalau Bapak Ibu melihat peta Israel pada zaman dulu, kita mengerti orang Filistin itu adanya di peta Israel itu daerah sebelah barat daya atau barat, yang bersebelahan dengan Laut Tengah, Mediterania, Laut Tengah. Nah, di situ adalah lokasi yang seperti namanya Ekron, Asdod, Gad, gitu ya. Itu ada di daerah sebelah situ. Nah, tempat itu dikenal sebagai tempat untuk ketersediaan logam di sana. Jadi yang namanya logam, besi, pertambangan itu adanya di situ. Nah, yang menarik adalah orang Filistin menguasai tempat itu sehingga daerah besi atau logam menjadi bagian kekuatan orang Filistin. Bapak Ibu, zaman sekarang sama dulu beda. Kalau zaman dulu perang, itu dibutuhkan senjata-senjata seperti tombak, lembing, pedang, kapak, atau yang lain. Dan semuanya dibuat dari logam. Anda bisa bayangkan Bapak Ibu, logam hari itu bukan cuma buat perang, tetapi dikatakan oleh firman Tuhan, mata bajak, yang namanya kusa, juga yang namanya arit, semua itu menggunakan logam. Apa jadinya kalau sebuah negara untuk kehidupannya saja, kita berkata mata bajak, dan dikatakan di sana bukan cuma mata bajak, ada beliung. Itu harus mengasahnya kepada orang Filistin. Kemudian ada yang namanya kapak dan arit. Ini bukan cuma membuat, baru ngasah loh Bapak Ibu. Belum membuat, baru ngasah. Ngasahnya saja harus pergi ke orang Filistin dan bayaran yang mahal sekali, yaitu adalah 2/3 shikal dan 1/3 shikal. Bapak Ibu, saya mau cerita sedikit soal kurs ya, supaya Anda bisa mengerti kira-kira kursnya. Kitab PL pernah mencatat bahwa dengan 2 shikal perak itu bisa membeli 1 bukit. Ya saya nggak tahu, di tempat Bapak Ibu ada banyak bukit apa tidak. Nah, 1 bukit harganya 2 shikal perak. Anda bisa bayangkan ya. Lalu sekarang itu bisa dibikin real estate, bisa dibikin taman marga satwa, bisa dibikin yang namanya taman bermain, bikin yang namanya sebuah wahana, apapun. 1 bukit, 2 shikal perak. Mengasah mata bajak dan beliung dibutuhkan 2/3 shikal. Anda bisa bayangkan mengasah mata bajak dan beliung harganya adalah 1/3 bukit. Bapak Ibu, mata bajak dipakai untuk apa sih?
mata bajak dipakai untuk perut. Pertanian makanan, gandum, jelai, tentu saja untuk padi tidak banyak ada di sana. Gandum dan jelai makanan utama. Padi itu orang Jawa, Bapak Ibu. Orang Indonesia makan padi, makan beras. Nah, tentu saja urusan makan, pekerjaan sehari-hari, aktivitas sehari-hari, urusan perut untuk kenyang. Orang kalau mau perang harus kenyang. Ada teman saya bilang begini, kalau rapat itu harus ada logistiknya, makanannya. Kalau nggak ada logistik, nggak ada logika katanya. Ya itu mungkin benar juga Bapak Ibu. Pernah ikut rapat yang garing-garing, nggak ada minuman makanan, atau rasanya mikir semuanya buntu. Nah, orang Israel mengasah mata bajak dan beliungnya saja kepada orang Filistin. Artinya pada saat dia mau kerja untuk makanan, mau menggaruk tanah untuk makan saja, langkah pertama mau makan, itu harus diasahnya dengan orang Filistin. Belum ditambah yang namanya kapak. Kapak untuk apa sih? Untuk memotong yang namanya pohon, membangun rumah. Shelter. Tempat perlindungan sehingga tidak sakit, untuk urusan kesehatan saja, tempat tinggal, keharmonisan rumah tangga. Arif bicara apa sih? Supaya tidak ada gulma yang mengganggu tanaman-tanaman, buah-buahan yang sedang ditanam. Jadi untuk bisa hidup tenang, punya rumah, punya keluarga, punya shelter, punya yang namanya menjaga buah-buahan supaya sehat, bisa makan dengan jelas, semuanya harus minta pertolongan orang Filistin. Bapak Ibu, jawab saya. Kalau perang dengan Filistin bisa menang? Banyak Kristen seperti itu. Dia pengen nyembah Tuhan, dia ikut ke gereja dulu ya. Dia ikut segala urusan spiritual, dia ikut doa malam, doa pagi, doa siang, doa sore, semalam suntuk, semalam bahagia, dia ikut semuanya. Anda bisa bayangkan dia bekerja untuk makanannya, bekerja untuk rumah tangganya, bekerja untuk keharmonisan rumah tangganya, supaya dapat rumah, dapat apartemen. Dia bekerja, dia kerja dengan meminta bantuan kepada Filistin. Cara-cara dunia. Anda sudah mulai mengerti kemana arah saya bicara. Bapak Ibu, banyak orang Kristen menggunakan cara Filistin, cara dunia, untuk mendapat kehidupan yang layak. Jawabannya, mimpi. Saudara Tuhan, bagaimana caranya kita bisa menggunakan cara Filistin untuk mendapat berkat yang indah? Banyak orang menggunakan teknik dunia, licik lihai likiat pat gulipat dilipat-lipat kelipat, kong kali kong, adu bokong, rokok kantong. Dia melakukan tindakan kejahatan untuk menerima berkat. Saya beritahu, berarti orang itu percaya bahwa berkat datang itu karena perbuatan jahat. Kita bukanlah orang-orang yang percaya seperti itu, Bapak Ibu. Alkitab menulis dengan jelas. Ada banyak orang Kristen dalam hidupnya, dia mengasah. Ini bicara mengenai sebuah kemampuan, bicara mengenai kesuksesan dalam kehidupan. Tapi semua cara yang dia pakai untuk mencapai keberhasilan dan kesuksesan itu, dia perlu pergi kepada orang Filistin. Orang Filistin pintar sekali. Dia menguasai yang namanya logam. Pertambangan logam dia ambil semuanya. Dan ini yang luar biasa kalau kita membaca. Saul menjadi raja atas orang Filistin, para Israel. Siapa Saul? Dia berasal dari suku Benjamin, suku yang sangat kecil, dan suku ini pernah hampir musnah. Satu hari ini orang minder. Karena dia sukunya kecil, dia berasa menjadi orang yang tidak penting, padahal Alkitab berkata dia orang paling ganteng se-Israel. Kalau dia ikut K-pop hari ini mungkin diterima. Dan hari itu, Saul dari orang yang tidak ada, tidak punya apa-apa, dia naik menjadi seorang raja atas suku Israel, dari suku yang paling kecil menjadi raja seluruh Israel. Bapak Ibu, itu sebabnya saya mau beritahu yang pertama. Orang sering tanya sama saya, engkau ingin dikenal Tuhan? Kalau saya berkata, iya, caranya 1, 2, 3, 4, 5. Lama-lama kita terjebak dalam yang namanya pola ini. No, Tuhan berkenan kepada siapa dia mau berkenan. Tapi saya mau beritahu, respon kita harus benar. Nomor 1, jangan jadi orang minder. Orang minder kalau dipakai oleh Tuhan tiba-tiba jadi tinggi. Satu hari karena dia tidak pernah merasakan tahta, hari dia merasakan tahta, dia terpaut matanya sama tahtanya. Apa yang dia buat?
Saul punya pedang, anaknya punya pedang, Israel nggak punya pedang. Apa yang mungkin dia bilang dalam hati? Terserah rakyat, yang penting aku punya pedang, anakku punya pedang, kami aman. Selama hidup Saul, Saul tidak pernah mengambil sebuah tindakan untuk menasionalisasi, untuk mengambil pertambangan Filistin. Dia memilih untuk tanda kutip berdamai dengan Filistin. Dia memilih tanda kutip untuk tidak menyerang Filistin. Dia memilih tanda kutip untuk santai di kerajaannya daripada tahtanya hilang. Yang penting dia berkata, aku punya pedang, anakku punya pedang, rakyat terserah. Selesai Tuhan. Saya nggak tahu hari ini kau dipakai Tuhan, kau diangkat Tuhan tinggi, kau dikasih kepercayaan tinggi dalam hidupmu, ada banyak karyawan di bawah hidupmu. Kadang-kadang mementingkan egois diri sendiri. Yang penting aku dan keluargaku, yang lain terserah. Saya mau beritahu, mungkin kita tidak berbeda jauh dengan Saul. Kisah ini inspiratif sekali. Kenapa? Ditulis di Alkitab begitu detail supaya menjadi sebuah pembelajaran bagi hidup kita. Yang pertama, Saul tidak menyelesaikan tugas. Dia tidak mengambil sebuah inisiatif untuk menyerang Filistin dan mengambil alih semua tambang yang ada. Anda masih ingat perintah Tuhan kepada Adam, manusia yang ada di Taman di Eden, kepada penciptaan manusia? Alkitab berkata, beranak cuculah dan taklukkanlah muka bumi. Kata taklukkanlah rada, take dominion. Apa artinya? Kalau Tuhan sudah kasih ya diambil. Alhasil Saul tidak melakukan itu. Beda sama Daud. Anda mati Daud? Hari dia menjadi raja, yang pertama adalah dia menghabisi orang Filistin. Dia masuk ke daerah Filistin, dan Filistin tidak pernah mendapat kemenangan seumur hidup Daud. Dia mengambil daerah Filistin, dan yang penting adalah menasionalisasi semua pertambangan Filistin. Dia mengambil itu bagi orang Israel. Pak, apa buktinya? Saya mau buka buktinya. Masih ingat bahwa Tuhan meminta Salomo untuk membangun bait suci? Daud memaksa untuk dia membangun, tapi Tuhan tidak izinkan. Salomo yang harus bangun, tapi apakah Daud berhenti? Tidak. Daud tidak pernah berhenti pada saat Tuhan menyatakan, anakmu yang membangun nanti. Apa yang Daud buat? Dia mengumpulkan emas, dia mengumpulkan perak, dia mengumpulkan tembaga, timah, besi, batu, kayu. Bahkan dari gading gajah dia kumpulkan semuanya. Batu-batu pualam dia kumpulkan semuanya. Batu yang indah, batu permata dia kumpulkan semuanya. Hari Salomo naik tahta, dia langsung membangun dengan semua stok persiapan perlengkapan yang Daud sudah buat. Kok bisa dapat dari mana logam-logam itu? Kok zaman Saul bahkan pedang sama lebih pun susah sekali. Zaman Daud besinya berlimpah, tembaganya berlimpah, perak berlimpah, emasnya berlimpah. Anda mengerti pada zaman Salomo perak bahkan tidak berguna. Apa yang terjadi sebetulnya? Daud mengambil alih dengan cepat, seperti perintah Tuhan. Dia lakukan first thing first. Bapak Ibu, nomor satu adalah dari mana kita bisa melihat respon perkenan Tuhan, respon manusia terhadap perkenan Tuhan, yang membuat kenapa nama Daud dikenal sebagai orang yang berkenan depan Tuhan. Dia melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Dilihat dari mana? Nomor satu adalah dari cara dia bekerja, cara beraktivitas. Saya nggak tahu dalam kondisi hari-hari ini bagaimana ekonomi Bapak Ibu, bagaimana toko Bapak Ibu, bagaimana perusahaan pabrik Bapak Ibu. Saya tidak pernah tahu. Tapi banyak orang Kristen mungkin sudah menjual imannya, mengambil cara-cara dunia demi mendapatkan keuntungan yang kecil. Karena mungkin sudah tertekan dalam masa pandemi, sudah dalam ekonomi, dan mulai kompromi sedikit. Saya beritahu, pola kerja kita sangat menentukan bagaimana mengidentifikasi respon atas peran Tuhan. Dari mana orang bisa dilihat? Gampang, dari cara bekerjanya. Yang penting aku punya tombak dan pedang, terserah yang namanya rakyat. Mau pakai bambu runcing boleh, mau pakai batu boleh.
pada awalnya berpihak kepada rakyat. Tapi setelah dia menikmati tahtanya, dia menikmati kemewahannya, menikmati semuanya, dia hanya berpikir untuk dirinya dan keluarganya dan semua apa yang dia punya. Anda bisa mengerti hari ini kenapa kita berkata setelah Saul disingkirkan Tuhan, Tuhan angkat orang ini. Pada saat dia mencapai posisi tertinggi, dia tidak melakukan apa yang menjadi bagian tongkat estafetnya. Lihat dalam kehidupan kita hari ini, tongkat estafet apa yang kita harus lakukan? Tongkat estafet dari siapa? Untuk visi apa yang kita harus buat? Apakah di masa-masa ini kita masih berpikiran seperti masa lalu? Bapak Ibu saudara Tuhan, pada waktu yang indah dalam ibadah online hari ini, saya tidak akan direkam dan tentu saja ada banyak orang bisa membuka kembali, merenungkan kembali, menonton kembali. Saya percaya bahwa cara bekerja kita, Anda dan saya, sangat dapat menjadi sebuah karakteristik yang dapat diidentifikasi. Apakah engkau orang yang meresponi rencana Tuhan dan layak tanda kutip menerima perkenanan Tuhan? Nah, saudara Tuhan, tadi kita bisa melihat respon itu yang pertama adalah dari cara bekerja, cara beraktivitas. Oh, dengan cara beraktivitas dan bekerja, ketahuan apakah ini orang yang mencintai Tuhan atau mungkin hanya di mulut saja. Yang kedua, saya mengajak kita membaca dalam firman Tuhan. Pertama, Tawarikh yang ke-8. Saya akan mengajak kita langsung membuka saja ayat ke-33. Pertama, Tawarikh 8 ayat 33. Ner memperanakan Kishi. Kishi memperanakan Saul. Ini adalah silsilah dari Raja Saul, suku Benjamin. Saul memperanakan 4, yaitu adalah Jonathan, Malkiswa, Abinadab, dan Ishbal. Bapak Ibu, jadi sekarang kita lihat dari keluarga. Tadi pekerjaan, sekarang keluarga. Saul itu memerintah atas Israel sebagai raja yang kemungkinan besar dia itu sudah punya anak pada saat dia naik tahta. Jadi kalau Anda melihat keluarga Saul, anak pertamanya dikasih nama indah sekali, yaitu adalah Jonathan. Yahweh. Nathan artinya adalah reward, hadiah. Jonathan artinya adalah hadiah dari Tuhan. Makanya kalau Anda mau suka kasih nama anak, mungkin hari ini sedang mau punya cucu atau punya anak laki-laki, kasih nama Jonathan. Hadiah atau reward dari Tuhan. Nah, kalau Anda melihat anak ini dikasih nama itu, kelihatan banget orang tuh kelihatan iman dan bersyukurnya sama Tuhan dari nama yang mau diberikan. Saya kadang-kadang diminta pada waktu yang lalu untuk berdoa atas sebuah pabrik yang sedang baru mulai atau sebuah PT baru, dan dari nama PT ketahuan Bapak Ibu kalau namanya adalah PT Sumber Berkat Damai Sejahtera Sejati. Kelihatannya ini adalah jemaat My Family. Saudara Tuhan, jadi dari nama ada yang namanya PT Pison Goshen. Wah, ketahuan nih, kayaknya lebih suka belajar bahasa-bahasa Ibrani begitu ya. Nah, saudara Tuhan, Saul memberikan nama anak yang pertama adalah Jonathan. Lihat, dia bersyukur kepada Tuhan, dia mengucap syukur Tuhan begitu baik dalam kehidupannya, memberikan dia hadiah. Kemungkinan besar pada hari itu dia mendapat tahta. Jadi waktu dia naik tahta, kemungkinan juga Jonathan baru lahir, atau mungkin dia sudah punya Jonathan dulu baru dia naik tahta. Tapi kalau kita melihat kisah ini, mungkin dengan cepat kita bisa bilang Saul itu orang yang bersyukur sama Tuhan. Dia mendapat berkat dari Tuhan. Kehidupannya dari suku yang paling kecil, yang sama sekali tidak dipandang, hampir habis juga suku ini, tiba-tiba naik menjadi suku yang punya nama besar. Karena satu orang di sana jadi raja dan berkuasa di Israel. Dia kasih nama Jonathan. Kelihatan banget imannya sama Tuhan, penuh syukur. Tapi kalau Anda melihat yang kedua, Bapak Ibu harus mengerti bahwa raja zaman dulu berbeda sama zaman sekarang. Kalau dulu itu raja pasti di depan kalau perang. Jadi Anda tahu raja-raja seperti yang namanya Bonaparte itu perang turun ke lapangan. Anda tahu yang namanya The Great Alexander, perang turun ke lapangan. Daud itu perang turun ke lapangan. Saul itu turun ke lapangan untuk perang. Jadi dia maju di depan memimpin.
Tentu saja akan berbeda sama raja-raja zaman sekarang, yang dimana yang maju pasukannya, dia sendiri paling belakang. Tapi kita tahu bahwa ini kan pilihan mengenai strategi perang. Nah, saudara Tuhan, apa yang terjadi? Waktu dia perang, dia masih muda dari perang. Anda tahu perang itu menggetirkan hati. Kadang-kadang orang kalau pergi perang, orang tua yang punya anak pergi perang tidak pernah happy, Bapak Ibu. Istri pun tidak pernah happy kalau suaminya pergi perang. Anak pun tidak pernah happy. Kenapa? Karena perang itu bisa pulang bawa diri, bisa pulang tinggal nama. Saul berperang di depan sebagai seorang raja Israel yang gagah. Dia perang sama orang Filistin, dia perang, Bapak Ibu. Sama Amalek, dia perang. Dia perang. Dan tentu saja waktu dia perang dalam masa awal pemerintahannya, dia itu pulang dengan selamat. Dia perang, dia bisa pulang dengan selamat. Dan perang bisa pulang selamat itu berkat besar. Dan kemudian pada hari itu kemungkinan anak yang kedua lahir. Apa yang terjadi? Dia kasih nama anak yang kedua, mengingat pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Dia kasih nama Malkisua. Saudara Tuhan, Malki, rajaku, Sua menyelamatkan. Rajaku menyelamatkan. Dia itu raja loh Bapak Ibu. Tapi dia berkata, aku masih punya raja lagi yang bisa selamatkan aku. Anda bisa lihat bagaimana rendah hatinya seorang raja besar nama Saul, dan kemudian dia mengatakan aku masih punya raja di atasnya yang menyelamatkan aku. Dan betul, Tuhan pakai dia luar biasa. Alkitab berkata bahwa Saul membunuh beribu-ribu musuhnya. Ini raja gagah sekali. Hatinya sama Tuhan melekat erat. Hatinya sama Tuhan, tidak pernah lupa pertolongan Tuhan. Dan tentu saja dalam masa pemerintahannya, anak yang ketiga lahir, dikasih nama Abinadab. Abi, my father, Nadab adalah orang-orang royal blood, kaum kerajaan yang ada di kerajaan. Seorang pangeran, seorang keluarga raja, seorang lord, sir, gitu. Namanya Abinadab. Anda bisa bayangkan bahwa ayahku adalah seorang raja, seorang royal blood. Apa artinya? Dia mau memuji kebesaran Tuhan. Nama anaknya diberikan begitu indah. Dan Saul punya anak yang pertama, kedua, ketiga, dan hidupnya makin naik. Dia semakin berpengaruh, dia menang, dia promosi, dia mendapat kekayaan, dia mendapat penghormatan, dia mendapat seluruh yang ada. Kemuliaan ada, dia dapat semuanya. Tahtanya menjadi kokoh dan besar. Orang hormat sama dia. Ini pahlawan luar biasa sekali. Tapi hari itu Saul sudah menjadi semakin tua. Dan waktu dia menjadi lebih tambah usia, anak yang keempat lahir. Aneh sekali. Namanya berbeda sama tiga kakak sebelumnya, Jonathan, Malkisua, Abinadab. Dia kasih nama yang terakhir adalah Ishbal. Bapak Ibu, Ishbal, manusia Baal. Bagaimana mungkin seorang Israel yang menyembah Tuhan memiliki sebuah keberanian memberikan nama anak kan berkat ya Bapak Ibu, dengan nama adalah manusia Baal. Dari situ bisa ketahuan sekali bahwa Saul sudah kaya, dia punya aset, dia punya pengaruh, dia punya penghormatan orang, dan kelihatannya dia menikmati semua itu. Dia tidak pengen kehilangan itu. Apa yang dia buat? Dia berpikir jangan sampai musuh-musuhnya termasuk orang Filistin menganggap Saul ini adalah orang yang sangat radikal dan militan. Kalau nanti orang pikir dia radikal atau militan, maka setiap hidupnya Saul akan berperang dan berperang dan berperang sama Filistin, karena Filistin gak suka sama Saul. Kemungkinan besar dia tidak bisa menikmati semua berkat yang diberikan. Dia nggak bisa menikmati kehidupan yang santai, kehidupan yang penuh dengan holiday, yang liburan, yang penuh dengan vakansi. Dia tidak bisa. Tapi ada satu cara. Dia menggunakan nama anaknya Ishbal. Jika musuhnya orang Filistin, orang Amalek, Anda bisa dengar baik-baik. Kalau Anda orang Filistin, musuh besar Saul, dan mendengar kabar bahwa Saul memberikan nama anak yang keempat, anak pangeran ya, yang sangat disayangi, tentu saja ini berita besar, berita luar biasa, kabar penting gitu, namanya Ishbal. Apa yang ada di pikiran? Apa yang ada di benak orang-orang Filistin? Oh,
Raja Saul sekarang sudah berubah, tidak radikal lagi. Dia tidak berbahaya buat kita. Kenapa? Anaknya pun diberikan nama dengan dewa-dewa yang mirip dengan dewa-dewa kita. Dewa-dewa di tanah Kanaan semuanya punya dewa yang namanya Baal. Baal itu artinya Tuhan, tapi itu adalah untuk dewa. Jadi kalau sampai Saul itu memberikan nama anaknya dewa dari tanah Kanaan, dewa-dewa yang sama dengan mirip-mirip dengan dewa-dewa yang ada di dewa musuhnya, tentu saja sekarang dewanya sudah mirip, sudah sama. Jadi Saul itu nggak berbahaya buat kita. So kita jangan tekan dia terlalu berat, jangan terlalu banyak perang sama dia. Karena dalam hatinya sebetulnya dia ini sama dengan kita. Anda bisa bayangkan berapa banyak orang percaya Tuhan Yesus hari ini mengubah identitasnya, berlaku seolah-olah supaya dia bisa diterima untuk sebuah kehidupan. Saya percaya Bapak Ibu, ada banyak cerita Anda bisa dengar omongan ini, Anda bisa cari buktinya. Banyak orang sengaja mengubah keyakinannya, baik di identitas, baik secara fakta depan orang, hanya untuk bisa masuk ke sebuah kalangan, supaya bisa menerima proyek, menerima keuntungan. Dia mengganti identitasnya. Saya pernah bertemu dengan orang seperti ini beberapa kali. Kalau dikatakan 5, mungkin lebih. Orang yang dia mengganti identitasnya supaya dia bisa menerima proyek, menerima jabatan, menerima posisi tertentu. Dan setelah di rumah, dia bertarung di hati, bergumul di hati, dia pengen tetap menyembah Tuhan. Dia berkata bahwa saya tetap menyembah Tuhan Yesus kok. Cuma kalau di luar tidak, tapi kalau di dalam saya sengaja tetap menyembah Tuhan Yesus, tapi gak ibadah Pak, gak berani. Saya tidak bisa berkata banyak karena saya tahu ada orang-orang mirip Saul seperti ini. Dia memilih untuk kerajaannya damai, tenang, tidak ada peperangan, supaya dia bisa menikmati semuanya dengan cara memberikan sebuah identitas sama anaknya, manusia Baal. Saya mau tanya Bapak Ibu, Anda tega kasih nama anak seperti itu? Daud bukan orang sempurna. Kita mencatat di firman Tuhan, tercatat, Anda bisa membaca beberapa kali beliau jatuh dalam dosa. Tapi kita melihat Bapak Ibu, Daud itu cintanya sama Tuhan luar biasa. Nama anaknya diberikan dengan benar. Apakah keluarga Daud semuanya benar? Tidak, tapi diberikan nama yang benar. Sebuah ungkapan hati, ungkapan perasaan diberikan. Yang kedua adalah Daud mengambil alih tugas yang diberikan di tempat dia hidup, di masa dia hidup, bukan masa orang lain, bukan di tempat orang lain. Pada masa dia hidup, dia selesaikan tugas Tuhan yang tidak selesai di zaman Samson, yang tidak selesai di zaman Saul, selesai di zaman Daud. Dan Daud adalah orang yang berperang di depan. Sejarah mencatat cuma ada 2 orang di muka bumi ini, raja besar yang seumur hidupnya sampai mati berperang, tidak pernah kalah perang. Yang pertama adalah The Great Alexander. Dia pernah hampir mati di India, tapi dia menang. Yang kedua adalah Daud bin Isai. Pak, bagaimana Genghis Khan, Pak? Genghis Khan pernah kalah sekali. Saksi Tuhan, Daud bin Isai tercatat sebagai satu dari 2 raja di muka bumi ini yang dari masa berperang sampai beliau mangkat dan wafat tidak pernah kalah perang. Saya percaya karena Tuhan menyertai dia secara luar biasa. Dari 2 ini kelihatan orang terlihat bagaimana respon hatinya terhadap firman Tuhan. Yang pertama, dari cara bekerja, dari teknik bekerjanya, dari sepak terjangnya, dari keputusannya, dari bagaimana dia mengolah semua informasi, dari bagaimana dia memutuskan, terlihat apakah ini orang yang berkenan sama Tuhan atau tidak. Saya percaya Bapak Ibu adalah orang berkenan. Yang kedua, bagaimana dia mengatur rumah tangganya. Hari-hari ini WFH terjadi, work from home. Dan work from home ini ada bicara hal yang positif sekali. Pertanyaan saya, apakah waktu suami work from home, istri work from home dari rumah, ketemu setiap hari, masih bisa rukun dan harmonis? Jangan-jangan pertarungan di rumah tangga begitu kuat, tetapi karena takut ada perpisahan, akibatnya perang dingin. Itu bahaya ya.
Ya terlihat bersama tapi perang dingin. Dan larinya adalah ke pekerjaan. Ya malam ketemu pulangnya subuh-subuh begitu, ketemu sebentar, say hi, saya ngomong-ngomong, yang penting anak sudah beres semua, uangnya beres semua, lalu yang penting besok pagi pergi. Bisa keluar kota sekian hari, keluar negeri sekian hari, pokoknya nggak betah, ngumpul sedikit berantem. Saya mau tanya, hari ini sama-sama work from home semuanya, kantor tutup di mana-mana. Pertanyaan saya, di rumah setiap saat masih bisa tahan? Saya mendengar kabar banyak sekali rumah tangga Kristen yang bergoncang. Beberapa hamba Tuhan, beberapa pendeta, pastor mendapat konseling dari banyak konseling yang mengatakan kehancuran rumah tangga yang terbongkar. Sudah lama sebetulnya, hanya karena work from home. Saudara Tuhan, saya percaya tidak terjadi di GB My Family. Baik di radio, negara, tiara, tidak semuanya. Dan jangan menyusahkan Pak Lugimin di tempat ini. Anda dan saya harus tahu bahwa ini adalah waktu yang Tuhan tentukan. Banyak orang bikin susah gembalanya, tapi saya berdoa tidak terjadi di tempat di mana beribadah. Amin. Saudara Tuhan, ini penting. Dari cara dia bekerja, dari cara dia mengurus rumah tangganya, sangat terlihat jelas apakah perkenan Tuhan layak didapatkan. Saudara Tuhan, dua hal bisa memahami hari ini kenapa Tuhan sayang sama Daud. Kenapa Tuhan berkenan kepada Daud? Kenapa sebenarnya Saul Tuhan singkirkan? Dan akhir dari kisah yang saya ceritakan ini adalah Saul berakhir bertemu dengan perempuan seorang dukun di Endor, dan dia mendapatkan masukan yang membuat dia gemetar sampai hampir mati, yaitu bahwa dia akan meninggal keesokan harinya. Bukan cuma dia meninggal dalam cerita ini, anaknya, kerajaannya, semuanya mengalami kegoncangan. Kenapa? Karena prinsip mementingkan dirinya sendiri dan tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Simpson mementingkan dirinya sendiri dan kesukaannya, kenikmatannya, dia melupakan tugas Tuhan. Saul melupakan tugas Tuhan, tapi Daud mengerjakannya pada zaman dia hidup. Saya berdoa, kisah ini menjadi sebuah ingatan akan kita untuk belajar lebih dalam lagi. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kau mengajar kami, Kau memimpin kami, mengajar kami hari demi hari, waktu demi waktu, menuntun kami supaya kami boleh melakukan rencana Tuhan yang Tuhan inginkan. Beri kami hati yang peka, telinga yang mendengar, mata yang boleh melihat tuntunan Tuhan senantiasa, supaya kami melakukan kehendak Tuhan pada zaman kami hidup dan waktu Engkau datang kali yang kedua, dan kami bertemu dengan Engkau dengan wajah penuh keyakinan. Kami bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, seluruh tugas sudah kulakukan, dan biarlah dengan sukacita kita boleh mendengar suara dari mempelai pria, hambaku yang setia, masuklah dalam kemuliaan Tuhan. Saudara Tuhan, saya percaya berkat Tuhan berlimpah senantiasa atas seluruh Anda yang mendengarkan khotbah ini. Berkat berlimpah boleh kita terima. Terima kasih Tuhan yang mengurapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Shalom. Shalom my family. Saya percaya kita semuanya diberkati Tuhan dengan pelayanan dari Bapak Pendeta Aruna Wirjolukito yang sungguh menjadi berkat untuk kita semua tentang kondisi yang terjadi di dunia hari-hari ini, dan juga bagaimana cara Tuhan itu bekerja dan berkarya di dalam hidup kita. Mari kita semuanya bangkit berdiri, kita akan satukan hati kita di dalam doa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa yang di sorga, untuk pelayanan dan pemberitaan firman-Mu yang telah kami terima pada hari ini. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Aruna yang telah memberitakan pesan-pesan-Mu dan juga firman kebenaran-Mu. Berkati seluruh keluarga hamba-Mu di dalam pelayanan di Jakarta dan juga di kota-kota lainnya. Bersama-sama kami juga berdoa untuk seluruh keluarga besar GBI My Family. Tuhan, Engkau terus memberi kekuatan, kesegaran, Engkau memberikan kesehatan, supaya kami semua fit to serve. Kami siap untuk melayani-Mu, memuliakan nama-Mu
di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Engkau memberikan karunia-karunia-Mu, Engkau memberikan talenta-talenta-Mu, dan Engkau mempelengkapi seluruh jemaat-Mu untuk memuliakan nama-Mu dalam bidang pelayanan yang telah Engkau tentukan di dalam keluarga, kehidupan, pekerjaan, usaha, di marketplace. Semua Engkau berkati berlimpah-limpah. Dan kami juga berdoa dan mengucap syukur untuk ibadah kami. Engkau memberkati persembahan yang telah dibawa oleh seluruh jemaat-Mu. Engkau berkati berlimpah-limpah. Engkau kuduskan untuk memuliakan nama-Mu. Dan Engkau memelihara seluruh keluarga, pagari dengan pagar perlindungan-Mu, dengan proteksi dari tempat yang maha tinggi. Sebab Engkaulah tempat pelindungan bagi kami. Engkaulah Tuhan kota benteng dan perisai bagi kami. Engkau memberi kesehatan, kekuatan bagi seluruh jemaat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami, agar Engkau memberi hikmat kebijakan untuk terus Tuhan berkarya dan terus memimpin bangsa kami dengan pemulihan yang Engkau berikan. Berkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, seluruh kabinet menteri, lembaga MPR, DPR, DPRD, dan seluruh aparatur negara. Bersama-sama kami juga mengarahkan hati kami berdoa untuk kota kudus-Mu, Yerusalem. Shalom Yerusalem, damai sejahtera dan sentosa di dalam puri-Mu dan di dalam lingkungan tembok-Mu. Dan kiranya yang mengasihi-Mu mendapat sejahtera sentosa. Jikalau sebentar lagi kami akan menutup ibadah kami pada hari ini, di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami siap untuk menerima berkat dari-Mu. Mari kita arahkan hati kita dan tangan kita, dan terimalah anugerah damai sejahtera dari Bapa yang di surga, kasih yang sempurna melalui Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya, mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan diberkati dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa pada ibadah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above all gods. Thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above all gods.